Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Asri Chandra Purnawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Swalo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan komik demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat mengikuti. Di suatu pagi yang cerah, Bu Asri dan Bu Afi bertemu di taman sekolah. Selamat pagi Bu Afi. Pagi yang cerah ya Bu Afi, secerah semangat kita. Selamat pagi juga Bu Asri. Benar Bu, pagi yang cerah, tapi tak secerah hati saya. Loh, memangnya kenapa Bu Afi? Apa Bu Afi merasa kurang enak badan? Alhamdulillah saya sehat Bu, tapi hati dan pikiran saya sedang kalut. Loh, kalau boleh tahu, memangnya ada masalah apa ya Bu Afi? Mungkin saya bisa membantu. Saya bingung memikirkan murid kelas saya Bu. Setiap pelajaran berlangsung, anak-anak terlihat tidak semangat dan tidak fokus dalam memperhatikan penjelasan saya. Mereka asik menggambar, ada yang ngobrol. Akhirnya apa yang saya sampaikan tidak dapat mereka serap dan nilainya tidak maksimal. Oh, begitu ya Bu. Saya paham dengan yang Ibu rasakan. Mari Bu kita diskusi. Kita bertukar pikiran untuk cari solusinya. Iya Bu. Sebelumnya, apa Ibu pernah dengar pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Yang mana ya Bu? Baiklah, mari kita simak penjelasan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita kaji ulang pembelajaran kita. Apakah sudah sesuai dengan filosofi beliau? Baik Bu. Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan secara filosofi. Filosofi ini lahir sebagai upaya memerdekakan manusia dari aspek lahiriah, yaitu keluar dari kemiskinan dan kebodohan, serta aspek batiniah yang memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, bermartabat, mentalitas, dan demokratik. Tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Artinya, kita sebagai seorang guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang berpusat pada anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak para pendidik. Dengan demikian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Tidak hanya sekedar proses ahli ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge. Akan tetapi, sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai, transformasi of value. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia. Anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti yang termaktub di awal, maka apa yang dikatakan kekuatan kodrati yang ada pada anak itu tidak lain ialah kebutuhan kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu yang ada karena kekuatan kodrat. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau
hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman biasanya diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan di kelas dan sekolah. Hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghargai dan memperlakukan muridnya dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan setulus hati. Nah Bu Afi, apakah pernah dengar trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Saya hanya sekedar tahu aja Bu, tapi saya nggak tahu apa maksudnya. Saya jelaskan secara ringkas ya Bu. Baiklah Bu, saya akan simak sebaik-baiknya. Trilogi pendidikan itu adalah Ingat Sosem Tulodo, yaitu guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Ing Matio Mangunkarso, yaitu guru harus mampu membangun semangat siswanya untuk berkarya. Tutri Handayani, yaitu guru harus mampu mendorong, menuntun, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Begitu ya Bu. Nah, bagaimana Bu Afi setelah mendengarkan uraian singkat tadi? Wah, saya jadi paham dan tahu bagaimana harus bersikap dan bertindak. Terus, bagaimana pelaksanaannya di kelas Bu Asri? Baiklah, akan saya tunjukkan beberapa contoh pengimplementasian filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Siswa dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, siswa juga dibiasakan untuk sholat duha. Dan sekolah juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya perlombaan dalam peringatan Maulid Nabi. Selanjutnya adalah budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Anak-anak dibiasakan untuk bersalaman saat mereka tiba di sekolah. Selanjutnya adalah bergotong royong. Siswa dibiasakan untuk bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Jumat bersih. Seterusnya adalah bimbingan ekskul, yaitu anak-anak dipersilakan untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Misalnya ada anak yang memilih untuk mengikuti kegiatan catur, ada pula yang memilih untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Sedangkan untuk pembelajaran, di kelas saya pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran yang berbasis pada murid, yaitu siswa sebagai sumber belajar. Siswa akan bekerja secara mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Saya semakin paham Bu. Selanjutnya, apakah Bu Asri tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan semua itu? Kendala pastilah ada Bu, tapi dengan segenap keyakinan pasti kita mampu mengatasinya. Dalam melaksanakan pendidikan sesuai kodrat alam, tentunya kita tidak boleh menyamaratakan bakat dan minat serta gaya belajar siswa. Disinilah letak kesulitan yang saya temui. Terus, bagaimana solusinya Bu? Untuk mengatasinya, saya berusaha untuk lebih dekat dengan anak dan meluangkan waktu untuk saling bercerita dan mendengarkan curhatan murid saya.
Di sana, saya sering meminta anak-anak untuk mengutarakan apa yang mereka suka dan apa yang tidak, apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak. Dengan begitu, saya bisa mengetahui bakat dan minat serta keinginan murid saya. Baiklah Bu Asri, saya akan berusaha melakukan dengan baik. Oke Bu Afi, selamat berusaha. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Semangat selalu ya. Demikianlah komik demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.